Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi. Mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Cerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia,
Semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala. Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Cerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, selamat malam teman-teman pemimpin muda. Selamat datang di sesi Teras Belajar 75, spesial episode Kartini Days dengan tema Dare to Lead, menghidupkan DNA Kartini di era modern.
Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih ke teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada yang kita satu pulau, ada juga yang beda pulau. But it's okay, karena kali ini kita akan dipertemukan dalam satu ruang yang sama untuk sama-sama bertumbuh pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Ramadhani selaku Master of Ceremony yang akan memandu agenda hari ini hingga selesai. Nah, meskipun kita hanya ketemu lewat virtual nih teman-teman, tentu nggak jadi hambatan ya untuk kita saling berkoneksi. Maka dari itu saya izin memberikan arahan buat teman-teman semua nih untuk pastikan sudah berada di tempat duduk yang paling nyaman, yang paling pewek ya, karena kita akan mendengarkan sesi diskusi yang sangat istimewa pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk siapkan pensil dan peralatan alat tulis juga ya teman-teman, karena siapa tahu kita mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita bagikan ke teman-teman di luar sana. Dan bagi teman-teman yang mau nemenin saya nih, biar saya nggak jomblo sendirian on cam di sini ya teman-teman, boleh banget langsung on cam dan rename nama serta daerahnya. Supaya kita bisa saling tahu nih teman-teman namanya siapa, asal daerahnya dari mana, dan supaya kita bisa setidaknya saling kenal begitu. Oke, teman-teman boleh langsung di rename aja ya. Dan kemudian jangan lupa ketika nanti on cam, gunakan virtual background yang telah di-share oleh admin pemimpin.id supaya nanti kita sama backgroundnya. Oke, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan diri nih, menyiapkan buku catatannya, jangan lupa untuk di-mute karena nanti kita akan sama-sama menyimak ya teman-teman. Oke, selagi kita menunggu teman-teman mungkin ingin on cam, berikut saya ingin menceritakan sedikit mengenai latar belakang dari teras belajar. Oke, mungkin admin boleh di slide selanjutnya. Oke, apa itu teras belajar? Jadi, teras belajar itu adalah sebuah ruang bertumbuh yang terinspirasi dari sosok Ibu Raden Ajeng Kartini yang memanfaatkan teras rumahnya untuk menyebarkan ilmu. Nah, pemimpin.id membuat teras belajar itu sebagai tempat bertemu orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Seperti kita ini, teman-teman. Nah, untuk bisa apa? Bisa saling berbagi, berdiskusi, dan juga belajar bersama. Oke, boleh di slide selanjutnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya teman-teman, aku izin share sedikit rules untuk agenda pada malam hari ini. Jadi yang pertama, mari kita bersama-sama untuk menciptakan ruang diskusi yang aman dan nyaman. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan komentar yang baik dan bijaksana. Kemudian, kalau teman-teman ada pertanyaan atau pendapat, bisa dituliskan melalui kolom chat, atau bisa pakai fitur Zoom yang namanya raise hand. Jadi, nanti akan diarahkan oleh moderator. Kemudian nanti teman-teman mari kita jadi peserta aktif selama acara berlangsung supaya kita bisa dapat ilmu yang daging ini seutuhnya ya. Kemudian kalau teman-teman mau share hal baru hari ini tentang kesan pesannya, tentang ilmu-ilmunya ke story Instagram, boleh banget teman-teman. Feel free untuk share sekreatif mungkin. Kemudian nanti teman-teman bisa mention akun Instagramnya pemimpin.id. Kemudian nanti jangan lupa di akhir sesi akan ada feedback form yang akan diberikan dan itu akan jadi bagian dari salah satu syarat teman-teman untuk bisa mendapatkan e-sertifikat nanti dari agenda hari ini. Oke, boleh langsung di slide lagi. Karena ini adalah hari yang spesial ya, kita juga akan ada agenda spesial lainnya selain dari agenda utama, yaitu ada challenge review. Nah, teman-teman boleh banget mempersiapkan diri ya untuk menyiapkan reviewan terbaik nantinya. Jadi nanti bisa disimak baik-baik, kemudian direview isinya tentang ilmu-ilmu apa yang teman dapatkan, kesan pesannya apa, kemudian teman-teman bisa share itu di story Instagram dan jangan lupa mention akun Instagramnya Nutrifood Indorelawan dan menjadi manusia.id. Jadi ditunggu banget teman-teman semua peserta di sini. Kita tunggu siapa yang akan menjadi 3 reviewer terbaik di antara teman-teman semua dan akan mendapatkan voucher dari Nutrimart. So, buat teman-teman jangan lupa dan jangan khawatir ya untuk ketinggalan challenge review ini karena nanti aku akan follow up lagi nih di akhir sesi. Atau teman-teman bisa SS juga boleh. Nanti aku akan recall lagi challenge ini, oke? Lanjut lagi moderator.
Nah, saya yakin nih teman-teman di sini semuanya udah pada nggak sabar nih ya buat langsung mendengarkan diskusi yang amat sangat daging ini. Kak, udah yuk kita lanjut aja, nggak sabar buat dengerin pembicara hebat malam ini, kata Ilham. Oke, boleh banget dikabulkan. Tapi sebagai awalannya nih, saya mau memperkenalkan moderator utama kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan Kak Relva Nurdin selaku dari staf program development pemimpin.id. Nah, kepada Kak Relva, waktu dan tempat, kami silakan untuk memandu sesi diskusi hari ini. Oke, terima kasih banyak Anissa atas perkenalannya. Jadi aku izin kenalin lagi diriku, nama aku Ralfa Nurdin dan di sini aku akan memandu nih sesi sharing-sharing bersama tiga wanita-wanita hebat ini. Oke, selamat malam nih dan selamat juga datang di Teras Pemimpin ID spesial episode ke-75 dengan tema Dare to Lead menghidupkan DNA Kartini di era modern. Malam ini kita merayakan Hari Kartini bukan hanya sebagai peringatan ya teman-teman, tapi sebagai undangan dari keberanian seperti apa yang kita butuhin hari ini. Oke, bersama kita malam ini ada tiga perempuan yang luar biasa. Yang pertama nih, ada Kak Arninta Puspitasari selaku PR Manager Nutrifood sekaligus co-founder dari Indonesia Muslim Women. Selamat malam Kak Arninta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rafa. Oke, lalu yang kedua nih, ada Kak Marsha Nurmaranti selaku Executive Director dari Indo Relawan. Selamat malam Kak Marsha. Halo, selamat malam. Oke, dan ketiga nih, ada Kak Levina Purnama Dewi selaku co-founder dari Menjadi Manusia. Selamat datang Kak Levina. Halo, selamat malam. Oke, selamat datang dan juga terima kasih sudah hadir pada malam ini dan juga buat teman-teman Teras Belajar, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja kali ya masuk ke sesi inti kita, yaitu kita bakal sharing-sharing nih sama perempuan-perempuan hebat. Boleh nih, mungkin nanti bisa kita bergiliran kali ya, mungkin nanti Kak Arninta dulu atau Kak Marsha dulu atau mau ke Levina dulu nih. Aku punya pertanyaan nih Kak. Kalau misalnya di era modern ini, apa sih satu sifat kunci dari semangat Kartini yang paling krusial nih buat dimilikin oleh pemimpin muda agar berani membawa perubahan? Dan kenapa itu? Boleh nih, mungkin mau mulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Arninta boleh? Atau Kak Marsha, Kak Levina, silahkan. Ya, padahal selamat malam, Mbak Asa, Mbak Vini. Ini aku kayak reuni nih sebenarnya. Iya, aku tuh dengar suaranya Relva tuh jadi berasa kayak lagi di acara televisi gitu, Relva. Jadi aku gak deg-degan pas ditanya pertanyaannya. Kalau satu kata kunci tuh kalau aku tuh langsung kepikiran tuh sebenarnya adalah empati sih gitu karena sebenarnya kalau ngelihat kalau kita dengar kata empati itu sebenarnya deket banget sama bahkan itu menjadi strengthnya seorang perempuan dan kalau kita juga bicara histori apa yang Kartini lakukan itu juga sebenarnya berangkat dari empati gitu ya bagaimana dia melihat kondisi wanita saat itu bagaimana eh, beliau juga melihat apa namanya kondisi pendidikan dan lain-lainnya. Jadi kalau dibilang satu kata itu empati sih yang langsung keinget sama aku. Gitu. Oke, bagus banget. Mungkin dari Kak Levina atau Kak Marsha punya nggak nih perspektif berbeda atau sepakat nih sama opini dari Kak Arninta? Oke, mungkin aku kali ya jawab. Halo, selamat malam semua. Langsung ya pertanyaannya tadi udah jawab jawaban. Udah dengar jawaban dari Mbak Ninta. Kalau Mbak Ninta kan jawabannya adalah empati ya. Tapi satu yang menurut aku menjadi kunci sebagai perempuan gitu ya untuk menjadi leader itu sebenarnya autentisitas atau apa namanya real sama stay true sama diri sendiri gitu yang hasilnya kita akan menjadi percaya diri. Ngelihat dari Kartini kan juga seperti itu ya. Dia tuh percaya akan dirinya sendiri bisa membawa perubahan. Habis itu dia mampu untuk menjadi leader ataupun membuat perubahan itu sendiri gitu. Jadi memang yang aku pengen sampaikan adalah bahwa autentisitas ataupun
rasa kepercayaan diri kita sama diri kita sendiri dengan kemampuan kita itu tuh menjadi bekal utama supaya perempuan-perempuan nih bisa percaya diri menjadi leader. Mungkin itu sih yang dari aku. Oke, mantap banget. Berarti tadi kalau Kak Arninta tuh empati, Kak Arninta tuh empati, Kak Levina tadi authenticity. Kalau Kak Marsha apa nih? Punya perspektif yang berbeda kah? Udah diambil semuanya ya. Tapi mungkin satu dulu ya, aku ngefans banget ya sama Kartini. Jadi mungkin untuk kita bisa meneladani apa namanya beliau gitu ya, meneladani tokoh ketokohan dan beliaunya gitu ya. Aku sih mau ngajak teman-teman untuk coba baca bukunya Pramudia Anantatur yang judulnya Panggil Aku Kartini Saja. Jadi ternyata beliau tuh lebih bukan cuman ngomongin sastra ya, tapi maksudnya kepeduliannya tadi ya, empatinya tuh luas banget karena nggak hanya ngomongin pendidikan, tapi beliau tuh juga punya kepedulian terhadap para pengrajin di Jepara gitu ya. Jadi kalau kamu nonton ini apa film Kartini yang Dian Sastro ya, itu kan udah diceritain ya, dia ternyata bukan cuman bagus di sastra dan suka di sastra, tapi dia juga punya kepedulian terhadap pengrajin di sana. Terus dia tadi ya teras belajar, dia bikin komunitas lah ya gitu. Kalau kalau zaman sekarang bilangnya komunitas untuk ngajarin anak-anak di sana baca gitu. Dan itu kan dia nggak sendiri sama adik-adiknya gitu. Jadi banyak banget yang bisa diteladani gitu. Dan aku setuju empati tadi, authenticity, karena sebenarnya untuk di zamannya itu tahun berapa sih? 1800-an, beliau kan 1900-an ya kalau nggak salah, 1900 awal. Itu udah berapa ratus tahun yang lalu ya teman-teman. Tapi di zaman itu kan perempuan tuh masih punya batasan-batasan ya, perempuan Jawa khususnya. Jadi ngelihat beliau tuh rebel juga sih sebenarnya gitu. Banyak diceritain kalau beliau tuh juga apa ya, ya bisa ada capnya lah gitu. Apa sih bilangnya, ya liar lah gitu ya, maksudnya nakal mungkin dan beda dengan anak-anak perempuan lainnya. Jadi sebenarnya beliau tuh juga punya satu sifat yang menurut aku tuh mendobrak gitu ya, apa ya bilangnya ya, in a good way ya, jadi mendobrak eh semua ya, mungkin budaya, mungkin kebiasaan gitu ya, yang udah mungkin baru juga untuk maksudnya untuk di zaman itu tuh. Kalau sekarang mungkin kita lihatnya biasa gitu ya, perempuan punya banyak peran, tapi untuk di situ kan dia harus nikah, dia dipingit dan lain sebagainya, dan dia nggak setuju dengan semua itu gitu kan. Jadi aku ngeliat sih dia rebel ya sebenarnya gitu sifatnya, in a good way, karena berusaha untuk mendobrak tadi ya batasan-batasan yang sebenarnya udah dibikin sama sistem untuk ya perempuan cuman ini aja ya gitu, tapi kan dia nggak mau, aku mau melakukan banyak hal gitu. Itu kali ya Kak Relva ya. Oke, oke. Tadi kan kita udah dengerin dari Kak Arninta, Kak Levina, Kak Marsha. Jadi aku kalau ambil key takeaways-nya, mungkin kalau aku bisa ambil key takeaways itu, kepemimpinan itu berangkat dari empati untuk gimana sih caranya kita untuk memahamin realita, dan juga pastinya diperkuat sama autentisitas agar bisa kita berani memimpin secara jujur dan diwujudkan juga nih dari melalui kepedulian. Dan tadi kalau istilahnya Kak Marsha adalah rebel in a good way, juga bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata sekaligus meneladani nih semangat Kartini dalam mendobrak batasan-batasan yang ada. Oke, mungkin kita bisa langsung nih move ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini temanya ini memulai tanpa jabatan nih Kak. Kan sekarang nih banyak banget ya Kak anak muda yang nonton malam ini mungkin merasa kayak oh dirinya tuh belum siapa-siapa, merasa banyak yang belum memiliki posisi, gelar, power gitu yang cukup gitu Kak. Nah kalau dari pengalaman Kakak gimana sih Kak caranya memulai langkah kepemimpinan dari titik yang bisa dibilang titik nol gitu Kak? Gimana nih? Boleh nih mungkin dari Kak Levina, Kak Marsha, Kak Arninta ada yang mau mulai? Oke, gantian dari aku dulu. Oke, Kak Levina, Mungkin silakan. kalau aku menjawab duluan, posisi langsung jadi leader itu tuh nggak langsung gitu ya. Tiba-tiba ada di posisi nge-lead gitu. Karena jadi leader itu harus punya banyak skill dulu nih. Kayak aku juga sampai akhirnya bisa membuat menjadi manusia itu nggak ujuk-ujuk
bisa ngelit gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya aku trace back ke belakang, aku juga melalui proses yang panjang gitu dan itu dimulai dari aku kecil. Which is itu dari pas sekolah gitu. Jadi sekolah itu sebenarnya adalah tempat di mana kita tuh bisa explore diri kita sampai akhirnya punya kemampuan-kemampuan yang bisa membuat kita menjadi leader gitu. Jadi contohnya dalam aktif berorganisasi, nggak apa-apa kok di organisasi tersebut tuh nggak harus langsung jadi leadernya, tapi kan di situ kita bisa belajar ya, biasanya dari yang lebih tuanya atau dari yang kakak kelasnya gitu. Dari situ kan kita bisa belajar gimana sih cara ngelitnya, yang baik tuh gimana, yang buruk tuh gimana. Mulai dari posisi di bawah dulu deh, misalnya di organisasi, terus nanti pas SMA naik lagi, pas di kuliah coba apa lagi. Jadi dari situlah kita mulai memupuk skill-skill ataupun ya kemampuan kita untuk akhirnya menjadi leader. Sampai akhirnya ya mungkin leadership ataupun posisi sebagai leader itu tuh di-earn gitu ya. Kadang tuh kita yang punya misi tertentu itu diharuskan bisa menjadi leader juga. Dan disitulah dimana kita tuh sambil belajar gitu ya untuk membangun apa yang kita mau lakukan dan sekaligus menjadi leader untuk tim kita sendiri. Tapi mungkin untuk di kondisi lain juga bisa aja menjadi leader itu adalah karena dipilih gitu ataupun earn gitu karena orang lain melihat kamu mampu untuk ngelit satu project, ngelit satu komunitas atau ngelit satu apa itu kan dari penilaian orang lain terhadap skill yang kita punya. Jadi ada dua cara sih supaya kita bisa menjadi leader yang baik dan itu semua membutuhkan proses. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk leader gitu. Nggak ada sih. Jadi semuanya itu butuh proses dan dinikmati aja semua prosesnya. Bahkan itu adalah momen kita belajar mana yang kita harus serap mana yang baik, mana yang buruk, kita pilah-pilah lah itu sampai akhirnya bisa menjadi leader yang autentik itu sendiri. Itu kalau menurut aku. Oke, Kak Levina. Berarti jadi intinya tuh kepemimpinan itu nggak instan ya, Kak. Harus Ya, dibangun betul. ya. Prosesnya ya Betul. panjang ya, Kak. Belajar, eksplor diri, ngasah skill terus ya. Oke nih, Yes. buat teman-teman belajar semangat terus ya. Oke, mungkin kita mau langsung nih dengerin dari Kak Arninta atau Kak Marsha mungkin. Boleh deh. Tadi kita yang Oke, Kak Marsha, silakan. Kalau dari aku setuju sih. Jadi memang kita tuh sebenarnya melihat posisi kepemimpinan tuh seharusnya ya dari diri kita tuh punya self leadership ya. Jadi kita sebelum bisa mimpin orang lain, kita harus mimpin diri sendiri. Contohnya ya sebenarnya dengan kita melakukan kegiatan sehari-hari, kewajiban-kewajiban kita bisa ngatur kuliah atau mungkin berkomunitas atau waktu kita sebagai misalnya di rumah sebagai anak, kita sebagai teman, itu kan semuanya kita yang hidup ini kan kita ngatur ya, membuat regulasi, membuat aturan, dan kalau kita udah bisa mengatur diri kita sendiri, itu menurut aku bekalnya gitu. Jadi self leadership itu kita paham bahwa apa yang kita kerjain tuh apa yang semua yang kita lakukan tuh pasti ada dampaknya untuk orang lain gitu. Apalagi nanti kalau kita udah dapat posisi ya gitu, misalnya ada jabatan dan lain sebagainya. Jadi mulai dulu dari diri sendiri sih. Bisa nggak sih aku bangun pagi buat ke kampus gitu? Aku bisa nggak sih ngerjain tugas yang udah dikasih? Berkomitmen ketika jadi volunteer gitu ya, udah komit mau gabung. Terus aku bisa nggak ya komit gitu kan sebenarnya bagian dari kepemimpinan juga ya, komitmen dan lain sebagainya. Jadi sebelum memang kita dikasih jabatan harusnya kita udah punya regulasi untuk bisa memimpin diri sendiri. Kemudian yang aku mau highlight mungkin jabatan itu ya sementara ya gitu. Jadi mungkin ya itu bukan identitas kita seutuhnya gitu loh. Maksudnya kita bukan hanya seorang leader A, B gitu, tapi kita juga dimanapun kita berada, posisi apapun, si self leadership itu jadi pegangan kita. Apapun jabatannya ya, mungkin pernah jadi koordinator atau jadi manajer atau nanti tiba-tiba jadi officer lagi, semuanya tuh ya hanya jabatan hanyalah sementara gitu ya. Semua jabatan itu milik Allah. Jadi kita harus punya self leadership menurut aku gitu.
Oke, berarti kalau tadi Kak Asa itu meng-highlight tuh tadi adalah kita self leadership dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi kepemimpinan tuh dibangun melalui proses gitu ya, dimulai dari mungkin peran-peran kecil, sambil terus belajar, sambil terus ngasah diri hingga akhirnya dipercaya jadi pemimpin. Oke, mungkin dari Kak Arninta nih punya insight-insight lagi kah yang baru? Atau setuju nih sama opini dari Kak Levina dan juga Kak Asa? Silakan Kak Arninta. Oke, ini terkait kepemimpinan berarti ya, Relva. Sorry tadi aku kelempar karena tiba-tiba sinyalnya terputus. Mungkin aku sedikit menambahkan karena di sini memang spesialnya kita ngomongin DNA Kartini atau di sini mostly mungkin perempuan juga. Ada satu yang sebenarnya aku pengen highlight dan beberapa tuh sebenarnya tadi udah disebut juga sama Mbak Levina, sama Mbak Asa terkait dengan sebenarnya yang pertama terkait dengan fitrahnya kita as human gitu ya. Tadi Mbak Vina sama Mbak Asa udah bilang gitu ya, fitrahnya si human tuh kita memang pengen menjaga gitu ya di muka bumi ini setiap manusia tuh udah dititipin misi lah gitu ya. Kenapa ada di dunia ini gitu ya? Pasti dengan peranan gitu ya. Sejalan juga sama kampanye pemimpin gitu ya, berbagi peran bahwa pemimpin itu pastinya memang fitrahnya manusia tuh sebenarnya harusnya memimpin, menjaga gitu ya, apa di mana dia berada dan pastinya punya peranan di sana. Nah, kalau mau kita enhance lagi fitrahnya perempuan gitu ya, malah bukan hanya malah memimpin diri sendiri, malah ada salah satu fitrah juga yang aku sering highlight. Kadang kita suka melihat tadi ya, kepemimpinan mungkin dekat dengan title gitu ya, dengan suatu organisasi, tapi yang kita lupa nih sebenarnya juga kita di rumah gitu ya, mungkin karena aku as a mother juga gitu ya, dan aku dulu melihat ibu aku juga yang kita suka lupa tuh bahkan peranan eh, pemimpin tadi gitu ya, DNA seorang pemimpin itu juga seorang perempuan tuh ada fitrahnya bagaimana dia menularkan value. Kalau kita bicara soal pemimpin itu kan bagaimana kita menularkan value, bagaimana kita menjadi teladan. Nah, itu tuh sebenarnya udah dicontohkan oleh para ibu kita gitu ya. Jadi itu salah satu yang juga mungkin aku mau highlight buat teman-teman perempuan di sini gitu ya. Nantinya teman-teman akan mempunyai berbagai peranan gitu di masa depannya nanti. Apakah nanti ada yang peranannya sebagai entrepreneur, ada yang mungkin memimpin di komunitas gitu ya. Tapi bahwa justru kekuatan utama dari wanita tuh adalah fitrah menurture gitu ya, menurture, menumbuhkan bagaimana di sekelilingnya itu bisa bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai yang baik gitu ya, dan juga tadi gitu bertumbuh dengan nilai-nilai yang baik dan pada akhirnya pada saatnya nanti nilai-nilai baik yang sudah ditumbuhkan itu akan growing naturally memberikan impact di sekitarnya dan itu yang akhirnya kalau kita bicara soal kepemimpinan akan menjadi apa ya, menjadi bisa dirasakan buahnya dan bahasa tadi juga bilang pentingnya ada proses gitu. Nah mungkin selama ini kita selalu melihat pemimpin tuh udah hasilnya, udah organisasinya, padahal dalam proses kita ke sana gitu ya. Justru di situ proses kita terbentuk tadi ya menumbuhkan value yang pada akhirnya impact-impactnya tuh bisa terasa nggak cuman buat di sekitar kita bahkan jauh lebih luas lagi gitu. Mungkin aku menambahkan sedikit. Oke, makasih banyak nih Kak Arninta. Berarti kalau aku rangkum nih dari Kak Levina, Kak Asa, dan juga Kak Arninta, jadi kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri ya, pastinya mampu mengatur diri, disiplin, dan juga komitmen pastinya sama hal-hal yang dimulai dari hal-hal kecil ya, karena jabatan hanyalah sementara. Jadi proses menjadi leader itu pastinya nggak instan ya teman-teman, nggak dibangun lewat kayak, oh dalam semalam tuh nggak bisa ya langsung gitu aja, pasti dibangun lewat pembelajaran, eksplorasi, dan juga pengalaman nyata hingga dipercaya sebagai pemimpin pastinya. Di saat yang sama pasti kepemimpinan juga tentang menularkan nilai dan juga menjadi teladan pastinya dan dengan kekuatan untuk menumbuhkan orang lain agar mau gitu juga berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Oke, kita langsung aja kali ya move ke pertanyaan ketiga tentang gimana sih caranya mengatasi hambatan dan juga imposter syndrome nih. Gini nih Kak, saat kita ngehadapin keraguan diri gitu atau kadang yang kita sering sebut yang namanya imposter syndrome gitu atau penolakan dari lingkungan mungkin atau kayak kita nggak disukai nih sama lingkungan kita nih. Gimana sih Kak cara ngejaga agar keberanian itu tetap konsisten gitu. Kita tetap konsisten bergerak gitu. Kita tetap berani jadi diri kita, berani untuk berkembang walaupun kayak
lingkungan tuh nggak mendukung gitu. Gimana tuh, Kak? Mungkin, mulai dari siapa dulu nih kali ya? Tadi udah dari Kak Ninta, Kak Iya. Levina, mungkin dari Kak Marsha. Iya. Oke, silakan Kak Marsha. Iya, mungkin kalau ngomongin imposter syndrome ya, meragukan diri sendiri, nggak percaya dengan kemampuan diri, aku pun pernah merasakannya. Aku nggak tahu dengan Kak Levina dan Kak Rinta pasti pernah juga ya ada di posisi di mana, aduh, apakah aku bisa? Apakah aku hanya berpura-pura kan imposter tuh kayak berusaha apa ngelihatnya kita cuma acting aja nih gitu. Tapi sebenarnya imposter tuh memang ada di perempuan, tapi kayaknya di laki-laki juga ada deh gitu. Jadi meragukan diri sendiri tuh adalah menurut aku ada satu fasenya setiap orang pernah ada di fase itu gitu ya. Mungkin dalam awal kepemimpinannya mereka atau mungkin di tengah-tengah mereka udah lama terus tiba-tiba harus memimpin hal yang baru lagi itu ada di posisi itu lagi. Jadi itu fase dan gimana cara kita bounce back-nya. Ini kalau dari aku sih kalau pengalaman ya, aku tuh itu yang aku lakukan adalah sebenarnya mencoba me- mem- memberikan meningkatkan kepercayaan diri aku dengan mencari self awareness gitu sih. Jadi apa sih aku tuh siapa sih gitu? Apa sih kelebihan aku? Apa sih yang aku masih kurang? Orang tuh melihat aku tuh kayak gimana sih? Karena kalau imposter itu kita ngerasa bener-bener nggak ada ya kurang aja gitu. Jadi nggak ada yang bisa di aku leader tapi aku pura-pura jadi leader padahal aku tuh kosong gitu ya. Itu waktu itu dalam pikiran aku seperti itu kayak gue nggak cocok deh jadi pemimpin. Kayak gue nggak bisa deh memimpin tim. Kayak gue nggak bisa deh mengelola proyek karena karena ya keraguan tadi itu. Nah yang aku lakukan adalah sebenarnya mencoba ngobrol sama diri sendiri. Sebenarnya kayak gak reflect gitu orang tuh mau kerja sama gue, kenapa ya gue dipilih sebagai pemimpin? Berarti kan ada sesuatu nih dari dalam diri kita yang sebenarnya potensial gitu ya, bagus memiliki karakteristik leader yang baik lah gitu. Jadi aku berusaha mencari kekuatan itu di diri aku. Yang menjadi kelebihan aku dan apa yang harus aku kurangin gitu. Jadi em, pasti ngerasanya sendiri, tapi kalau memang ada di misal di suatu komunitas atau di suatu tempat-tempat teman-teman berkarya, mungkin minta feedback itu sih gitu ya. Jadi apa tadi ya apa sih kelebihan aku apa yang kurang itu tuh bikin jadi percaya diri lagi gitu loh dan berusaha untuk mindsetnya tuh growth mindset ya. Jadi mungkin nggak hanya ngelihat yang baik-baik tapi ngelihat bahwa diri kita tuh bisa berubah. Oke, aku kurangnya ini, tapi aku bisa berubah kok dengan melakukan A, B, C, D agar menjadi seperti ini gitu. Jadi aku pun ketika jadi leader bukan berarti kita berhenti belajar ya gitu. Justru harus terus belajar kan, karena kan kondisi ketidakpastian dan segala macam itu kita harus bisa siap gitu. Jadi waktu itu sih aku intinya adalah mencari feedback, terus tadi ya self awareness dulu, terus mencari feedback dan punya growth mindset. Itu sih, kalau bisa banget kamu cari mentor, itu yang akan lebih baik ya, karena bisa belajar dari leaders yang lain pengalamannya gimana. Itu kali ya, Ralfa. Oke, terima kasih banyak nih Kak Asa. Jadi penting ya untuk kita menghadapi keraguan diri nih dengan dari self awareness, cari feedback dan juga cari mentor ya tadi ya kalau bisa ya Kak. Oke, mungkin sekarang kita lanjut nih ke Kak Levina atau Kak Arninta. Aku dulu nih, Mbak Ninta. Ya, oke. Oke, tadi setuju juga sama jawabannya Mbak Asa ya. Karena imposter syndrome, siapa sih yang nggak pernah gitu? Aku juga pernah kok ada di fase itu. Karena ada di posisi leader itu penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu besar banget. Jadi kadang tuh pressure-nya tuh juga ada dari diri sendiri ya. Aduh takut salah, aduh takut apa. Itu tuh segala ketakutan itu tuh datang dari diri. Apalagi kalau ngerasa kalau udah gagal gitu. Itu tuh ngerasa imposter. Duh, aku bener nggak ya ngerjain ini kok gagal? Itu tuh rasa nyalahin dirinya tuh ada banget. Sampai akhirnya kan jadi bener nggak sih jadi questioning akan diri sendiri ya. Tapi biasanya jangan terlalu dalam sama itu, aware akan kesalahannya tuh udah one thing, tapi habis itu kan harus next ya. Tadi kata Mbak Asa juga kan, kita tuh harus punya growth mindset, di mana kita udah menyadari kesalahan kita, habis itu gimana caranya untuk memperbaikinya. Nah, kadang first step yang aku lakukan ketika ada imposter syndrome itu tuh sebenarnya aku define dulu nih,
aku ngerasa imposter ini tuh karena apa sih? Bisa jadi karena aku pertama ternyata aku lagi compare diri aku sama orang lain, itu kan bisa. Atau dua, oh ternyata ada yang ngomongin gak enak soal skill aku, misal ada yang orang ngomong ah lu salah gitu, disalahin lah pokoknya kita. Itu kan juga bikin kita nggak percaya diri. Atau dua dari project yang gagal atau nggak sesuai sama ekspektasi. Nah jadi di-define dulu sebenarnya kenapa sih alasannya kita sampai akhirnya punya rasa imposter itu, sampai udah nih kita mengenali, oh ternyata karena A atau karena B, akhirnya kita bisa next move on gitu. Setuju tadi yang kata Mbak Asa, oke gimana caranya untuk memperbaiki kesalahan gue yang ini ya. Misalnya kesalahannya adalah karena gagal dalam decision makingnya gitu. Ya mungkin kita cari mentor, kita belajar lagi. Setuju banget di leadership position itu never ending learning. Karena ya di tiap posisi apapun sih sebenarnya kita sebagai manusia tuh harus never endless learning lah ya di dalam hidup ini. Jadi segala hal yang terjadi sama hidup kita, apa yang kita buat, apa yang terjadi di kerjaan ataupun di sekolah, itu tuh pasti menjadi bekal kita untuk jadi manusia yang lebih baik lagi gitu kan sebenarnya, karena kita hidup ya untuk jadi manusia yang lebih baik terus. Jadi kegagalan ataupun ada salah itu tuh nggak apa-apa. Imposter syndrome itu manusiawi, tapi jangan kelelep di perasaan itulah ya, karena itu a sign bahwa kita harus evolve gitu dari situ, harus menjadi lebih baik lagi. Jadi ya gimana caranya diri kita sendiri itu ngebalancein lah ya perasaan bersalahnya sampai akhirnya termotivasi lagi, karena ya itu diri kita sendiri yang bisa menguasai perasaan itu sih. Jadi itu sih kalau misalnya kiat-kiat dari aku biasanya kalau misalnya aku ngerasa imposter syndrome gitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Kak Levina. Jadi kita ngadepinnya dengan memahami dulu ya, apa sih akar-akar keraguannya kita dan gimana orang lain lihat potensi kita, dengan pastinya dengan growth mindset kayak setiap kritik, kegagalan atau ketidaksesuaian ekspektasi itu dijadiin bahan belajar. Oke, sekarang kita move nih ke Kak Arninta. Kak Arninta nih ditunggu nih insight-insightnya. Silakan. Melengkapi. Aku nanggepin dulu deh yang tadi Mbak Asa. Aku suka banget sih yang mencari mentor. Tadinya tuh mau aku masukin tuh ya di list ketiga aku gitu ya, poin ketiga. Karena aku percaya dan kenapa juga ada teras belajar dan aku sering lihat kegiatan-kegiatan pemimpin juga. Salah satu yang penting tuh memang adalah mentor karena aku percaya ada wisdom, ada pengalaman yang memang kita terutama buat pemimpin muda tuh ya itu yang bisa kita dapetin juga dari para senior gitu ya. Ada keberkahannya lah di sana gitu. Jadi itu tuh mentor wajib banget sih buat teman-teman yang ada di sini. Terus tadi Mbak Vini juga sempat bilang terkait dengan yang bikin kita imposter tuh sebenarnya adalah salah satunya juga karena ekspektasi gitu ya, karena ekspektasi. Nah, that's why mungkin aku sedikit nambahin kalau misalnya tiba-tiba muncul perasaan-perasaan kayak gitu, sebenarnya dibalikin lagi ke dalam. Intentionnya apa sih sebenarnya teman-teman pada saat memimpin atau memulai suatu inisiatif gitu. Aku selalu mulai dari sini karena once intentionnya ya oke gue karena mau yang penting gue punya organisasi nih. Aduh selama ini gue jadi volunteer doang nih, gue gak punya organisasi sendiri gitu ya misalnya. Atau misalnya intentionnya karena gue pengen banget nih gue bisa duduk di posisi A gitu ya. Gue udah lama berkarir di satu organisasi segala macam, kok gue gak dapat di sana. Atau misalnya sesimpel kayak mungkin kalau teman-teman lihat sekarang banyak award bertebaran di mana-mana gitu. Ih kok dia udah dapat award ya apa segala macam gitu ya. Jadi selalu dibalikin ke diri intentionnya apa sih teman-teman tuh memulai suatu inisiatif, memimpin gitu. Karena once intentionnya tuh expect dari pujian orang lain atau intensinya itu pengen mendapatkan pengakuan, itu pasti akan muncul nih perasaan-perasaan yang tadi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku juga selalu bilang bahwa karena tadi kita juga bicara soal proses tuh bicara soal embrace kayak our season of life aja gitu ya. Karena yang kadang juga bikin imposter adalah karena kita ngelihat, oh gue sama dia sama-sama udah mau lulus nih. Atau gue sama dia kayaknya sama-sama punya background yang sama nih. Kok tapi dia udah di titik ini, aku belum gitu ya. Padahal setiap orang tuh even sama-sama startnya sama gitu ya, pasti punya season of life yang beda. Dan ternyata di proses perjalanan aku pribadi ya, ini jadi salah satu kuncian untuk bisa lebih mindful gitu ya dalam menjalani keseharian gitu. Karena itu tadi
bisa jadi misalnya ini aku kasih contoh sebelum aku misalnya ada mendirikan atau memulai inisiatif sendiri gitu ya, ada Indonesia Muslim Women dan lainnya. Aku dari zaman SMA itu memang lebih banyak terlibat di pendidikan dan lainnya yang memang aku literally jadi volunteer gitu. Jadi kayak justru di situ aku menikmati proses tersebut gitu ya pada sampai akhirnya bertemu dengan panggilan dan juga masalah nih yang harusnya bisa kita berbuat sesuatu untuk itu gitu. Jadi mungkin dua hal itu ya kayak back to our intention apa pada saat memimpin dan pada akhirnya kalau kita melihat kondisi yang berbeda, embrace aja gitu ya. Dan hopefully kalau waktunya nanti sudah datang gitu ya, kita diberikan amanah yang lebih besar, kita melihatnya bukan sebagai title, tapi sebagai amanah. Nah itu tuh mindset yang kadang kita suka lupa gitu ya, pengen mencapai sesuatu, tapi kita lupa bahwa di situ tuh ada amanah yang sebenarnya harus kita pegang. Oke, oh my God, bener-bener inspirasi banget pastinya, karena balik lagi ke intensi kita apa, dan juga pastinya balik lagi ke intensi kita apa, dan juga pastinya tadi, oh my God, itu kalau kita nganggap itu bukan sebagai title, tapi itu sebagai amanah ya pastinya. Jadi kalau misalnya aku ambil kesimpulannya, jadi kita menghadapin imposter syndrome ini dan juga tekanan dalam kepemimpinan, pastinya kita mulai lagi, balik lagi ke diri kita sendiri, kita sadari niatnya apa, nggak terjebak kayak kita banding-bandingin diri dan juga ngelatih mindfulness ya. Karena kepercayaan diri pastinya juga dibangun lewat self-awareness, kenalin potensi kita, serta terbuka pastinya terhadap feedback. Dengan growth mindset pastinya setiap kritik, tekanan, dan kegagalan pasti bagian dari proses belajar yang nggak akan pernah ada selesainya. Oke, luar biasa banget tadi perspektifnya yang sangat reflektif dan juga relevan. Kita diingetin nih teman-teman, kalau misalnya keberanian itu bukan berarti tanpa ragu, tapi mampu memahami diri dan tetap melangkah di tengah keraguan. Nah, sayangnya waktu kita terbatas, jadi mungkin kita langsung aja nih masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk tiga wanita hebat ini yang bersama kita pada malam ini, boleh langsung aja raise hand dan juga boleh open mic. Kalau open cam juga kalau memungkinkan boleh. Oke, sekarang kita udah ada pertanyaan dari Kak Airin dari Jakarta dan juga Kak Dewi dari Yogyakarta. Mungkin kita ke Kak Airin dulu kali ya. Kita batasin dulu ya teman-teman karena waktu kita ambil 2 pertanyaan aja. Oke, Kak Airin boleh nih pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Hai Kak Relva, apakah suaraku terdengar dengan jelas? Terdengar Kak Airin. Oke, thank you Kak atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah menyampaikan materi yang super insightful gitu. Aku ingin bertanya kepada narasumber pada malam hari ini yang super keren. Tadi aku sempat notice Kak Marsha sempat menyampaikan bahwa self leadership itu adalah bekal untuk kita bisa memimpin orang lain gitu. Nah, pertanyaanku adalah di kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui bahwa masalah personal itu seringkali beriringan juga dengan tanggung jawab profesional. Salah satu tantangan kepemimpinan juga adalah ketika sebagai seorang leader, kita sedang atau ada dalam tahap lagi nggak bisa nih mimpin diri sendiri. Padahal secara beriringan kita juga sedang menjadi leader untuk orang lain gitu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya gitu ya kita mengelola suatu kondisi yang dimana kita lagi nggak bisa atau sedang dalam tahap kurang bisa memimpin diri sendiri, namun secara bersamaan kita juga sedang memimpin orang lain atau sedang punya tanggung jawab profesional. Mungkin itu sih Kak pertanyaannya. Apakah sudah jelas atau mungkin perlu diulang? Terima kasih. Oke, terima kasih Airin. Boleh nih dari Kak Arninta, Kak Levina, atau Kak Marsha untuk menjawab pertanyaan dari Airin. Mungkin tadi karena aku yang sebut-sebut aku duluan, nanti kakak-kakak tambahin ya, Kak Rinta dan Kak Vina. Ya itu mungkin saja, dan itu kayaknya suatu hal yang dirasakan juga ya ketika kita ada masalah tadi personal, terus kita juga ada tanggung jawab profesional. Gimana sih kita bisa ngatasinnya? Mungkin nggak serta-merta. Maksudnya self leadership itu kan tadi aku bilang ya nggak nempel pada jabatan tapi kita semua gitu ya. Kalau memang kita punya self leadership, sebenarnya ada beberapa komponen juga sih di dalamnya yang bisa dibilang
oke kita punya self leadership gitu ya, jadi salah satu komponen. Dan menurut aku salah satunya itu mungkin ini manage emosi gitu ya. Terus bisa manage emosi artinya memang kita bisa bisa berpikir dengan emosi kita tuh keluarnya tuh di tempat dan waktu yang sesuai gitu ya. Kan ada ya apa namanya kondisi-kondisi di mana mungkin ada beberapa orang yang eh, kecerdasan emosionalnya atau regulasi emosinya itu kurang kurang bisa gitu ya. Mungkin ini teman-teman yang psikologi yang bisa bicara. Tapi kita kalau kita punya self leadership, kita bisa manajemen emosi, kita bisa juga selain itu kita punya emosi yang baik. Em, kemudian ini sih menurut aku kalau kalau kita bisa bikin priority gitu ya, bikin prioritas mana sih sebenarnya kita kan pasti nggak mungkin nggak berpikir gitu ya. Kita bisa ambil keputusan yang bijak juga gitu. Ketika di kondisi ini aku harus ngedahuluin yang mana ya gitu. Apa ya akibatnya gitu ya. Jadi sebenarnya self leadership itu juga ngajarin itu gimana kita bisa disiplin, gimana kita bisa mengambil keputusan dengan baik gitu ya. Dan ya balik lagi tadi aku bilang kita harus tahu dulu kekuatan diri kita gimana, kita punya apa sih yang bisa kita pakai gini ya sebagai dasar supaya kita bisa ngambil keputusan dengan baik gitu. Jadi menurut aku momen itu nggak akan bisa aja di kondisi di mana aduh aku salah ngambil keputusan itu sangat sangat mungkin aku gagal dan lain sebagainya, tapi intinya adalah ketika kita mengambil suatu aksi gitu ya itu kita udah memikirkannya dengan baik apa ya dampaknya untuk orang. Kalau aku ngomong kayak gini misalnya kita bisa nih mengelola emosi kita. Kalau aku ngomong kayak gini orang itu akan sakit hati nggak ya? Kira-kira aku mau nggak ya digituin? Itu kan sebenarnya kecerdasan juga ya gitu. Salah satu gimana kita bisa memahami emosi kita berdampak atau enggak untuk orang lain gitu. Jadi itu sih mungkin ya dari aku kita punya bekal self leadership itu supaya memang di kondisi-kondisi itu kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Itu mungkin dari aku Kak Vina dan Mbak Dinta boleh tambahkan. Aku dikit aja kali ya nambahin apa tadi terkait dengan bagaimana gitu ya menghadapi challenge, terutama mengelola diri sendiri gitu. Aku mungkin mau, karena aku juga sering datang sesi yang menjadi manusia gitu ya. Salah satunya juga aku remind adalah buat teman-teman tuh nggak masalah loh untuk mengambil jeda dalam proses kita sehari-hari. Somehow tuh kita ya di dunia sekarang kita dituntut kadang semua serba cepat, semua serba yang pertama. Padahal nggak apa-apa, kita punya waktu untuk berhenti sejenak, apakah itu dalam mengambil langkah selanjutnya, atau sedikit mundur, atau mungkin harus di sini dulu gitu ya, sebelum kita melangkah lagi. Jadi buat aku remind juga buat pribadi aku gitu ya, penting banget untuk kita punya ruang jeda, apakah itu yang bentuknya memang bentuknya yang terkait dengan di mana organisasi tempat kita memimpin, atau justru kita as perempuan gitu ya di sini karena juga banyak perempuan gimana kita juga memperhatikan self care dan lain-lainnya. Dan mungkin satu lagi yang mau aku highlight karena tadi sebelumnya kita udah sempat bahas mentor, kita udah sempat bahas ilmu atau terus belajar. Nah, yang terakhir yang aku juga mau remind adalah terutama buat teman-teman perempuan di sini adalah jangan lupa untuk berada di circle atau support system komunitas yang mendukung dalam proses kita ya dalam memimpin apapun itu gitu, karena perempuan tuh secara fitrahnya memang lebih senang berkomunitas, percaya atau enggak. Bahkan sejarahnya kalau teman-teman belajar, komunitas itu justru yang paling banyak menginisiatif pertama tuh adalah perempuan. Karena apa? Karena memang fitrahnya tuh kita memang butuh support system. Nah, biasanya kalau kita udah punya support system yang memang sejalan dengan misi kita, yang bisa kasih value baik, pada saat kita menemui tantangan-tantangan seperti tadi gitu ya, kita jadi apa ya? Minimal kalau pada saatnya kita turun, pada saat kita mau nyerah gitu ya, ada yang ngingetin, ada yang menyemangati gitu ya, dan bahkan ada yang juga ngingetin untuk bisa jeda sebentar gitu. Apa nambahin itu? Mungkin Mbak Vin mau nambahin? Mbak Nita ngambil jawabanku nih, enggak deh kayaknya. Enggak, bercanda. Tapi benar-benar maksudnya aku juga mau nambahin karena tadi udah di-mention juga sama Mbak Ninta, yaitu mengambil jeda. Mungkin ada lah ya pasti momen di mana kita tuh lagi punya masalah di rumah, terus juga harus ngelit di pekerjaan gitu ya, sehingga apa namanya kadang
banyak yang nggak bisa memisahkan antara masalah personal sama profesional, jadi akhirnya kebawa gitu. Nah, momen jeda itu sebenarnya adalah momen yang dibutuhkan sama kita nih untuk balik ke diri, untuk jeda sejenak untuk tenang, karena untuk memisahkan dua itu. Karena ketika emang ada salah satu masalah gitu yang terjadi, terus kita bawa ke kantor, kan bisa jadi nggak enak gitu decision yang dibuat gitu. Makanya jeda itu penting, dan sebenarnya nggak usah yang kayak 1 hari gitu, bisa jadi 1 malam berapa jam atau journaling nuangin semua masalahnya sampai akhirnya bisa terregulasi sedikit, habis itu supaya kita bisa ganti peran lagi nih jadi leader yang baik lagi. Karena ya itu juga sebenarnya self mastery ya, self leadership itu, bentuk self leadership itu sendiri. Gimana caranya kita bisa mengontrol diri kita atas emosi yang ada di rumah, terus juga memisahkan sama yang profesional. Jeda itu jadi dibutuhin sih. Itu aja tambahan dari aku. Oke, terima kasih Kak. Gimana nih Kak Airin? Gimana nih atas tanggapannya nih dari jawaban-jawaban dari perempuan-perempuan hebat kita ini? Apakah ada yang mau di-follow up atau sudah cukup? Thank you Kak Relva dan juga kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih sekali karena itu sangat menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Airin. Sekarang kita move ke Kak Dewi dari Yogyakarta. Boleh nih Kak Dewi, apa nih pertanyaannya? Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya, Kak dan kakak moderator dan juga kakak narasumber dan teman-teman yang lain. Izin langsung aja ke pertanyaan. Jadi tadi kan sempat dijelasin sama Kak Arnita mengenai menghadapi challenge, kemudian mengelola informasi kita nggak apa-apa untuk ambil waktu sejenak gitu kan. Dan aku juga melakukan hal yang sama, tetapi yang menjadi kebingunganku adalah ketika aku bertemu dengan orang lain yang berkebalikan, kayak ketika ada orang yang tensi tinggi, itu kan aku selalu untuk, oke, calm down dulu, jangan menyala duluan, jangan ikut menyala gitu kan. Nah, seringkali dengan adanya berkebalikan itu, aku yang menerapkan, oke, tahan dulu, kemudian sampai kepala dingin, baru beberapa waktu kemudian, aku merespon dan aku baru mengajak kayak ngobrol panjang lebar. Tetapi seringnya itu jadinya kayak apa ya? uh, ap- mm, dengan adanya hal seperti itu, ketika aku mendapatkan uh, tensi tinggi, aku jadi kayak harus berdiam diri. Aku nggak tahu apakah ini caraku meregulasi ataupun ini menekan emosiku supaya tidak menyala. Nah, di sini karena itu sudah hampir kayak sering aku lakukan, jadinya kayak aku akan mengiyakan apa kata orang tersebut. Tetapi aku juga masih kayak apa ya, masih takut untuk ketika aku membela diri atau menyampaikan POV ku, itu nanti akan ada counter yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kayak um, apakah caraku ini sudah cukup benar, tetapi dengan cara menyampaikan ulang ini adakah sesuatu yang harus aku lakukan lagi supaya kayak bayang-bayang di counter ataupun sesuatu yang lain itu kayak tidak ada kepikiran lagi seperti itu gitu. Mungkin itu dulu sih, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Dewi. Mungkin karena tadi Kak Arninta yang di-mention duluan, mungkin boleh nih dimulai dari Kak Arninta. Kayak tadi aku senang banget sih sebenarnya dengar pertanyaannya Dewi, di mana sebenarnya dimulai dengan Dewi bereflektif gitu ya, berefleksi dengan bagaimana Dewi merespon gitu ya kondisi yang dihadapin sama Dewi gitu. Eh, dan itu tuh, sorry tadi aku kepikiran poinnya terus tiba-tiba lupa gitu ya. Jadi itu tuh poin yang bagus di mana aku mau highlight satu hal dan dulu tuh aku susah banget sebenarnya menerapkan ini, tapi ternyata begitu diterapkan tuh sangat bisa lebih tenang gitu. Yaitu yang pertama pasti teman-teman tahu ini kan, bagaimana kita tuh fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Nah, pada saat kita berhubungan dengan sama orang lain, kita tuh nggak pernah bisa mengontrol
dia akan bersikap bagaimana ke kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana respon kita ke orang tersebut gitu. Jadi apapun kondisi yang nanti teman-teman temui gitu, teman-teman fokus nih sama respon apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan itu Dewi sebenarnya udah lakukan gitu ya. Tapi kemudian yang kedua, karena itu sudah terjadi berulang kali, ada juga satu teknik yang mungkin nanti Dewi bisa cek gitu ya. Habis ini banyak yang udah bahas, itu adalah terkait dengan berkomunikasi secara asertif atau tekniknya tuh juga ada namanya iMessage. Aku justru belajar ini pertama kali tuh waktu belajar parenting gitu, karena ternyata sesusah itu loh kalau kalau kita ingin kalau ngomongin komunikasi itu kan gampang ya, kita tinggal bilang oh kita pengen bilang A, tapi kita bilang A tapi kemudian yang kita ajak bicara itu paham si A itu apa. Nah itu kan yang sulit gitu. Nah coba nanti Dewi habis ini search iMessage tuh kayak apa sih gitu ya, bagaimana kita menempatkan POV supaya si orang yang kita ajak ngomong tuh ngerti gitu dengan maksud kita tanpa kita membuat dia merasa dijudging gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ada satu mindset yang Dewi juga bisa pakai, dan ini aku sering banget sampein sih kalau aku lagi di topik apapun, yaitu gardener mindset. Kalau kita ngomongin tukang kebun itu tuh kan kita udah pilih benih yang terbaik, kita udah usaha yang terbaik. Hasilnya apakah kalau kita nanam benih atau bibit hasilnya tuh kan sama persis kayak di kemasannya itu? Pasti enggak gitu kan. Padahal kita udah kasih pupuk yang bagus, sama-sama kena matahari, pasti enggak. Artinya kalau kita ngomongin hasil, result, itu tuh sebenarnya ya emang udah dituliskan. Jadi pada saat kita sudah berusaha mengkontrol apa yang kita bisa kontrol, kita coba udah terapkan iMessage, ternyata hasilnya kok tetap nggak works ya. Nah, coba deh pakai si gardener mindset di mana kita ngeliat nih apakah prosesnya kita sebelum si hasil ini keluar itu udah sesuai atau belum ya. Karena at the end aku kasih contoh gitu ya, misalnya kita mau kolaborasi sama orang gitu ya. Tapi kayaknya kita udah berusaha ngomong yang baik, kita udah kasih proposal yang oke, kok at the end tuh, atau misalnya akhirnya kita kolaborasi gitu ya. Tapi pada saat kita kolaborasi itu kayak nggak enak banget kerja barengannya. Nah, kolaborasinya kan jadi gitu kan, tapi prosesnya tuh nggak menyenangkan gitu. Jadi at the end kalau misalnya semua ikhtiar Dewi udah lakukan, udah hasil tuh kayak emang kita percaya itu tuh kayak udah dituliskan. Akhirnya kecewa itu ada, mungkin rasa-rasa tidak nyaman itu ada, tapi tuh diemnya sebentar gitu. Biasanya aku ngomongnya gitu sih, karena kalau kecewa dan lainnya tuh hal yang wajar, tapi pada saat kita jalanin prosesnya tuh udah sepenuh hati, udah enjoy gitu, udah ikhtiar yang terbaik, biasanya tuh di sini tuh lebih fulfill gitu sama apapun hasilnya yang nanti didapat gitu. Kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Arninta. Gimana nih Kak Levina atau Kak Asa, mungkin ada yang menambahkan? Oke, aku tambahin dikit kali ya dari jawaban Mbak Ninta, karena tadi udah bagus banget, udah disampaikan cara metode-metode dan mindset-mindset untuk seperti itu. Tapi sebelumnya aku lupa tadi namanya siapa? Kak Dewi ya namanya? Iya, Ya betul kan, Kak. udah menerapkan tadi ya, udah reflect, udah lebih baik lah ya dalam cara menanggapi satu situasi gitu. Yang aku mau tambahin dari tadi Mbak Ninta, dari komunikasi asertif itu tuh pasti. Cuman kadang terjadinya konflik dari satu komunikasi itu tuh karena adanya perbedaan level of understanding. Maksudnya pemahaman akan sesuatu ya, jadinya tuh ngomong suka nggak nyambung gitu kan. Nah, untuk menambahkan, aku tuh biasanya kalau misal lagi ada momen kayak gini, aku mulai dengan bertanya ke dia gitu, ke orang tersebut. Jadi pertanyaan, misalnya, menurut kamu tadi kayak gimana? Jadi nggak langsung ngasih tahu permasalahannya itu apa gitu, tapi aku ajak ngobrol, karena dari situ bisa menjadi apa namanya, starting point atau awal mula kita menemukan oh berarti dia tuh ada di sini, jadi komunikasinya kemana ya harusnya. Jadi itu sih yang aku biasanya lakukan juga. Terus yang satu lagi ya, kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain sih sebenarnya. Jadi yang kita bisa kontrol diri kita. Jadi gimana caranya kita lebih memahami diri kita, dan ya udah buat orang lain kalau misalnya emang sekali dua kali kita nggak bisa ngomongin, ya mungkin kita harus cari cara lain gitu. Dan memang komunikasi itu kelihatannya simple, tapi itu sebenarnya sangat penuh
cara dan banyak trik yang harus kita pahamin gitu ya. Jadi komunikasi nggak hanya ngomong A dan nyampein A, tapi gimana caranya bisa terdeliver dengan baik dan dipahami gitu ya dengan lawan bicaranya. Itulah artnya, seninya gitu. Tapi ya semoga buat apapun yang pernah terjadi di Kak Dewi tadi bisa ada improvementnya lah ya dengan tadi mindset dan juga trik yang aku sampaikan tadi gitu. Ya, Mbak Asa tambahan. Udah, udah banyak Kak Dewi udah dapat jawaban dari Mbak Ninta dan Kak Vina. Kamu udah punya kecerdasan emosional yang baik sekali karena berusaha memikirkan tadi ya bagaimana perasaan orang kalau ngomong gini tuh skill yang sangat mungkin masih banyak dibutuhkan. Jadi udah keren Kak. Thank you. Oke, baik. Terima kasih nih Kak Arninta, Kak Levina, dan Kak Marsha. Gimana nih tadi Kak Dewi? Jawabannya apakah sudah cukup? Sudah sangat jelas, Kak. Dan terima kasih banyak buat insight-nya. Semoga ini bukan tinggal sih, tapi lebih ke sering-sering berlatih lagi buat ketemu banyak orang. Thank you semuanya. Oke, terima kasih kembali Kak Dewi. Oke, wah di sini ada Kak Kaila dari Jawa Timur sama Kak Risma nih. Wah, tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu, jadi kita sudah harus cukupkan Q&A-nya. Nanti mungkin buat Kak Kaila dan Kak Risma dan juga teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung aja kunjungi pemimpin.id dan juga atau enggak bisa kunjungin Instagramnya. Lalu kita bisa tanya-tanya di situ dan kita bisa diskusi juga. Oke, terima kasih nih buat Kak Ardinta, Kak Marsha, dan juga Kak Levina. Malam ini kita nggak hanya belajar tentang kepemimpinan, kita diingetin nih bahwa kepemimpinan itu dimulai dari keberanian yang sederhana. Berani hadir, berani bersuara, dan berani memulai meski belum sempurna. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat yang terus belajar, bertumbuh, dan juga berani melangkah. Teruslah menjadi diri sendiri, menebarkan nilai baik, dan juga menciptakan dampak sekecil apapun langkahnya. Oke, sampai bertemu di teras belajar berikutnya bersama aku Relva Nurdin dan juga aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada kakak-kakak sekalian, kepada para pembicara ya, kepada Kak Marsha, Kak Arnita, dan Kak Levina, serta moderator kita yang menemani kita sepanjang diskusi kali ini, yaitu Kak Relva, atas sesi diskusi yang sangat luar biasa, teman-teman. Ini ya, nggak kerasa ya, ternyata udah hampir 1 jam kita menjalani sesi diskusi dari Teras Belajar 75 kali ini. Dan jujur, aku review sendiri, ternyata ini sangat daging teman-teman. Aku merasa banyak banget insight-insight yang memenuhi otakku pada malam hari ini selama 1 jam ini. Dan semoga itu juga menjadi insight baru juga bagi teman-teman semua. Dan semoga kita bisa menjadi pemimpin yang lebih banyak belajar ke depannya dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke, teman-teman, karena memang kita sudah menuju penutupan, nah sebagai kenang-kenangan dari sesi teras belajar 75 hari ini, kita akan melakukan dokumentasi dulu nih. Jadi, teman-teman yang masih off cam, boleh diperlihatkan wajah ganteng cantiknya ya, karena kita akan foto bersama dengan para narasumber juga. Jadi, teman-teman boleh untuk sekalian on cam ya, teman-teman. Kita kasih waktu 1 menit deh sampai jam 20:08. Barangkali teman-teman mau pakai kerudungnya dulu, mau bersiap-siap dulu di tempat yang nyaman gitu. Oke, ditunggu wajah-wajahnya nih teman-teman. Oke, di sini udah lumayan banyak ya yang on cam ya. Ada Kak Aufa, ada Kak Jesinka juga, ada Kak Rismayanti. Mungkin teman-teman yang belum on cam, boleh segera on cam mengikuti teman-teman yang lainnya yang sudah on cam. Oke, ada Kak Afif juga, ada Kak Dea dari Jatim. Kita sapa-sapa kali ya selagi menunggu. Ada Kak Natasha juga, ada Kak Izagis tadi. Ada Kak Abdullah tadi ternyata. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 20:08, boleh mungkin saya arahkan dan moderator boleh nanti screenshot ya. Oke, jangan lupa tampilkan wajah sumringahnya, wajah senyum terbaiknya, senyum Pepsodentnya. Oke, kita hitung dari slide pertama ya. 3, 2, 1, cheese.
Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, kita move ke slide selanjutnya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, boleh lanjut lagi ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Nah, karena kita sudah melakukan sesi dokumentasi, teman-teman, terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah hadir pada sesi hari ini. Kemudian aku izin reminder sedikit, boleh mungkin moderator karena sesi dokumentasi sudah selesai, boleh di slide lagi ke slide selanjutnya. Oke, nah di sini ada QR yang bisa teman-teman scan nih. Dengan batas waktu sampai hari ini jam 23.59. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi daftar kehadiran dan berikan feedback nih untuk acara teras belajar berikutnya. Nah, isi form ini juga menjadi salah satu prasyarat teman-teman nanti untuk bisa mendapatkan sertifikat. So, jangan lupa untuk mengisi data dengan sebenar-benarnya, data yang sebetul-betulnya ya teman-teman. Oke, boleh di SS dulu ya. Baik. Oke, karena sudah selesai, semoga sesi teras belajar hari ini mampu menginspirasi kita dan menyalakan semangat keberanian lebih banyak perempuan di Indonesia untuk dapat memimpin, berekspresi, dan berkarya sesuai pilihan hatinya. Kemudian, boleh operator di slide lagi. Nah, oke, di sini ada tata cara pengambilan sertifikat. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya bahwa sertifikat itu hanya diberikan kepada teman-teman yang sudah mengisi link feedback. Jadi jangan lupa setelah teman-teman keluar dari Zoom ini langsung saja diisi link feedbacknya dan sertifikat akan dikirimkan langsung secara personal dengan estimasi maksimal H+7 terhitung hari kerja. Boleh di slide selanjutnya? Nah, di sini saya izin menginformasikan bahwasannya teras belajar ini tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi ada lagi ruang belajar selanjutnya yang akan dilaksanakan di teras belajar hari ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ikut, boleh banget di sini. Teras belajar berkolaborasi dengan manajer FES dan kita membicarakan tentang growth mindset juga menghadapi tantangan dalam hidup bersama dengan narasumber-narasumber keren juga. Dan ini juga dilaksanakan secara hybrid teman-teman, yaitu secara online melalui Zoom meeting dan YouTube, juga secara offline di Paragon Community Hub Jakarta Selatan. Jadi teman-teman yang gak bisa ikut secara offline, jangan berkecil hati karena jarak ini tidak menjadikan hambatan untuk terus bertumbuh ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikut yang sesi online-nya, yaitu lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Oke, boleh di slide selanjutnya. Baik, teman-teman. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwasanya perjuangan para leluhur kita harus selalu kita teruskan dengan cara berkarya dan tetap belajar bersama-sama. Melalui teras belajar ini, semoga menjadi kontribusi kita supaya jiwa perjuangan para pahlawan tidak padam dan terus tersalurkan kepada generasi muda, yaitu kita semua, teman-teman sekalian, para pemimpin muda, juga calon pemimpin bangsa. Nah, teman-teman, percayalah bahwa Kartini hebat itu ada di jiwa teman-teman semua. So, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ke diri sendiri karena sudah berjuang sampai sejauh ini ya teman-teman. Dan sekali lagi, selamat Hari Kartini bagi seluruh Kartini muda di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya dan hadir di Teras Belajar episode 75 kali ini. Saya Nisa Ramadhani selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa di Teras Belajar berikutnya. Dadah pemimpin muda.
Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala. Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik.